Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan dalam setiap rezeki kita, memberikan keberkahan di dalam setiap aktivitas kita dan kehidupan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengistiqomahkan kita semuanya saat kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan semoga channel ini benar-benar bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya lebih bermanfaat. Sedulur sedaya rahimakumullah, mari kita lanjutkan pengajian kita pada kesempatan hari ini, yaitu tentang kitab Safinatun Najah. Pada bab yang akan kita sampaikan ini, kita akan membahas tentang beberapa hal yang haram bagi orang yang hadas kecil, hadas besar, yang haid, nifas, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun. Utawi iki iku ana nggih fasal swijining ibarate fasal. Man utawi sapa wonge iku intaqada rusak utawa batal apa wudu'uhu wudune man, haruma mongko haram alaihi ngatasé man apa arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. Ketika kita batal wudu atau nanggung hadas kecil, maka kita diharamkan melakukan 4 perkara. Yang pertama, as-sholatu rupane sholat. Kita ketika tidak memiliki wudhu, maka kita tidak diperbolehkan sholat. Bahkan melakukan sholat itu haram. Dan sholatnya juga tidak sah. Baik itu sholat yang fardu ataupun sholat sunnah. Pokoknya sholat itu haram, tidak boleh. Wat tawafu lan tawaf. Nah, sama dengan sholat, ketika orang tidak memiliki wudhu, maka dia tidak diperbolehkan melakukan tawaf atau memutari Ka'bah 7 kali. Nah, baik itu tawaf wajib ataupun tawaf sunnah. Wa masul mushafi lan gepok mushaf. Nah, demek, ya, menyentuh mushaf atau Al-Quran itu juga haram. Jadi walaupun hanya kita ini katakanlah mushaf, kita cuma gini saja, menyentuh saja, itu haram. Nah, tidak boleh. Wa hamluhu lan gawa mushaf, nah, apalagi membawa, nah, apalagi membawa. Jadi demek saja tidak boleh, apalagi membawa. Kecuali ketika kita membawanya tidak secara langsung bersentuhan. Ketika kita membawa Al-Quran bersamaan dengan barang-barang yang lain, di tas ransel atau tas jinjing dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa. Ya, itu tidak apa-apa. Karena statusnya kita tidak membawa Al-Quran, tetapi kita membawa barang atau membawa tas. Walaupun di dalam isinya adalah Al-Quran. Wayah rumulan haram alal junubi ing atase wong kang junub. Nah, kalau tadi sesuatu hal yang dilarang ketika orang tidak memiliki wudhu, sekarang adalah sesuatu yang dilarang ketika seseorang hadas besar. Ya, hadas besar. Jadi hadas besar, belum sempat mandi, belum mandi besar, maka haram sittatu asya'a. Apa sittatu asya'a 6 pira-pira perkara. Jadi ada 6 perkara yang haram bagi kita ketika kita gantung junub. Jadi kita masih junub, belum mandi, maka kita dilarang melakukan 6 perkara. Apa saja? As-sholatu, sholat, jelas. Yang kedua, at-tawafu, tawaf, sama dengan tidak punya wudhu. Wa masul mushafi wa hamluhu, tidak boleh membawa apa namanya? Tidak boleh memegang dan membawa Al-Quran. Walubsulan meneng fil masjidi ing dalam masjid. Orang yang berjunub tidak boleh meneng atau tengok-tengok
atau berhenti yang cukup lama di dalam masjid. Itu tidak boleh bagi orang yang junub. Jadi kecuali kalau posisinya dia masuk ke masjidnya karena lewat gitu saja. Jadi umpamanya sini ada pintu, ini masjid, sini pintu, kemudian masuk sini seret ke sini, lewat saja itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai berdiam diri di dalam masjid itu tidak boleh. Itu bagi orang yang junub. Nah, bagaimana? Nah, ketika gini di pondok, ya di pondok itu kan kadang mas pondok khususnya itu kadang kalau tidur itu kan tidak selalu di kamar. Apalagi mau di kamar, karena sekamar mungkin hanya 4 kali 5 isinya 20 sampai 25 orang. Bagaimana cukup gitu kan. Jadi seringkali di pesantren itu ya kamar itu yang penting isinya lemari untuk naruh barang kita. Kemudian tidurnya itu wes tengklangslah di mana gitu kan. Ada yang di aula, ada yang di emper, ada yang di masjid gitu ya. Termasuk saya memang rodok seneng nek turunan masjid gitu. Karena saya pengen tiru-tiru Ashabus Sufah gitu kan. Ashabus Sufah itu sahabat Nabi yang memang para zuhud-zuhud yang tidak punya rumah, sehingga kalau tidur itu di emperan masjid gitu kan. Di emperan Masjid Nabawi waktu itu. Nah, bila mana kasusnya begini. Bila mana di dalam masjid seseorang tidur di dalam masjid, entah itu tidur beneran atau tidur yang tidak disengaja sambil duduk gitu waktu qiyamul lail, kemudian tiba-tiba junub, ihtilam atau ngimpi metumani gitu kan. Bagaimana? Ya, ketika ihtilam kemudian bangun, maka dia harus segera keluar dari masjid. Nah, permasalahannya begini. Ngelilir masih jam 2 malam. Masih jam 2 malam. Mau keluar dari masjid takut. Mau keluar dari masjid takut. Kemudian bagaimana kalau itu terjadi? Kalau itu terjadi, ya karena darurat, karena tidak berani keluar dari masjid, maka yang dilakukan bertayamum lah. Tapi tayamum itu tidak serta-merta kemudian menghilangkan junubnya, itu tidak. Cuma sebagai kedaruratan selama belum berani keluar dari masjid aja. Ya. Ambil debu yang ada di dalam masjid, tayamum, silahkan lanjutkan tidurnya. Gitu. Wa yahrumulan haram wa qiraatul Qur'ani. Ya. Masih orang yang junub, wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Tidak boleh membaca Al-Qur'an. Orang yang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an. Baik itu dia membacanya itu dengan melihat ataupun dengan hafalan. Itu tidak diperkenankan. Nah, kecuali kalau memang membaca atau hafalannya itu diniatkan untuk dzikir. Kalau diniatkan untuk dzikir itu nggak masalah. Tetapi kalau diniatkan ya dzikir yang deres, itu tidak boleh. Tetapi kalau hanya untuk diniatkan dzikir saja, itu tidak apa-apa. Itu boleh. Karena kalau dzikir itu kan istilahnya ya memang bacaan dzikir kita banyak sekali yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an gitu ya. Gitu. Wa yahrumulan haram bil haidi, mergo haid. Termasuk di sini ya ada haid, ada nifas gitu kan. Apa asyratu asya'a, 10 pira-pira perkara. Kalau orang yang haid itu ada 10. Kalau tadi orang yang junub ada 6, kalau orang haid ada 10. As-sholatu salat, wa tawafu tawaf, wa masul mushafilan demek mushaf, wa hamluhu gawa mushaf. Wa lubsulan meneng fil masjidi yang dalam masjid. Sama kasusnya dengan orang yang junub. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Qur'an, sama dengan orang yang junub, juga tidak boleh. Wa shaumulan poso, ya, jadi puasa baik itu puasa fardu, puasa sunnah, bagi orang yang sedang haid maka itu haram hukumnya. Jadi malah nggak boleh, tidak boleh kita yang mbak-mbak gitu, wah aku kuat kok, nah, aku kuat kok, itu tidak boleh, karena
karena posisinya sedang haid, gitu kan. Wat tolaku lan tolak, wat tolaku lan den pegat. Jadi haram hukumnya bagi seorang suami mentolak istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid, itu haram. Kecuali tolaknya itu ditangguhkan. Maksudnya ditangguhkan gini, pokok men sesok kowe tak tolak, nek kowe wis rampung le haid. Kalau kamu setelah kamu selesai haid, maka tolakku atau talakku jatuh kepadamu. Nah, itu. Kemudian yang kedua, putusan talak dari hakim. Nah, kemudian yang boleh juga ketika talak itu yang meminta adalah si wanita. Nah, jadi khulu gitu kan. Jadi itu boleh. Tapi kalau dalam fi waqtil ikhtiar itu haram hukumnya. Namun demikian, walaupun haram tapi tolaknya tetap berlaku. Ya. Walaupun haram, jadi haram pengungkapannya, tetapi walaupun haram itu tolaknya tetap berlaku. Gitu. Wal mururu lan liwat fil masjidi ing dalam masjid. Kalau orang haid lewat saja nggak boleh. Kalau orang junub lewat masih boleh. Tetapi lewatnya yang tidak boleh bagi wanita, kenapa? In khafat lamun wedi talwisahu ing napa ngupai masjid. Ya, jadi tidak bolehnya itu ketika ditakutkan netes, darahnya netes. Jadi orang gue pempes gitu kan, istilahnya seperti itu. Tapi kalau memakai pempes, pembalut maksudnya, dan yakin bahwa tidak akan netes, itu nggak apa-apa. Statusnya jadi sama dengan orang junub. Wal istimta'u lan den alap seneng bima kelawan barang baina surrah antarane wudel waruk batilan dengkul. Jadi tidak boleh enak-enakan dengan suami. Ya, tidak boleh enak-enakan dengan suami antara pusar dan dengkul. Itu tidak boleh. Walau kana bil hijabi. Senajan nganggu aling-aling. Maksudnya aling-aling itu apa? Amit sewu, pakai kondom. Itu tetap nggak boleh. Ya, itu tetap tidak boleh. Alah mboten gupak niki kok. Tetap tidak boleh. Ya, istimta itu tidak boleh. Nah, itulah beberapa hal yang haram bagi kita ketika kita berwudu, tidak punya wudu, tidak berjunub, belum mandi, kemudian ibu-ibu, mbak-mbak yang sedang haid ataupun nifas. Nah, oleh karena itu ini penting untuk kita semuanya perhatikan supaya jangan sampai kita menerjang beberapa larangan tersebut di atas. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini menurut madhab Imam Syafi'i. Ya, ini menurut madhab Imam Syafi'i. Karena nanti ada beberapa madhab yang memiliki pandangan yang berbeda. Tetapi karena kita umumnya kita di Indonesia adalah madhab Syafi'i, maka yang kita sampaikan adalah madhab Syafi'i. Demikian sedulur-sedaya yang saya hormati, semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.